Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du, Bapak Ibu saudara sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk terus mengabdi hanya kepada Allah. Dengan kita masih diberikan kesempatan beraktivitas sehari-hari. Hari ini pun alhamdulillah kita bisa bangun lagi untuk memulai aktivitas, dan secara khusus aktivitas yang bernilai ibadah baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh kita semua dan menjadi tabungan terbaik kita insyaallah di yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Tidak lupa di sela-sela kita aktivitas termasuk beribadah, jangan lupa kita sisipkan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Bertaubat kepada Allah setiap harinya. Karena manusia mau tidak mau, kita dilahirkan ada unsur salahnya. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Tempat salah dan dosa. Nabi SAW menyatakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu khata', pelaku kesalahan. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Makanya setelah sholat pun ucapan pertama yang sunnah kita sampaikan, kita baca istighfar. Padahal kita barusan melaksanakan kewajiban. Tapi apa hikmah kenapa sunnahnya istighfar? Padahal setelah melaksanakan ketaatan. Di antara hikmahnya adalah bahkan ketaatan sekalipun mungkin ada celah, mungkin ada kurangnya. Nah, itu kita minta kesempurnaan dari Allah dengan kita istighfar. Karena kita berjamaah ini secara umum insya Allah dapat semua lipat ganda berapa? 26 sebagian 27 derajat ya. Tapi nilai masing-masing orang bisa berbeda di sisi Allah tergantung niat dan tingkat kekhusyuannya. Prosentasenya berapa? Itu masing-masing orang bisa berbeda. Secara umum dapat semua 26, 27. Tapi kesempurnaan pahala itu yang Allah sendiri yang akan menilainya. Maka jamaah sekalian, kita semuanya setiap hari perlu terus mengevaluasi diri kita dari sisi amalnya, dari sisi kekurangan dosa untuk kita bertaubat kepada Allah. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada beliaunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, generasi penerus mereka semua termasuk kita, mudah-mudahan istiqomah di jalan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita masing-masing. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena padahal sebenarnya saya tanya ke Mas Amang ini,
Apa temanya, Mas? Karena ya mau tidak mau perlu ya. Karena tema ini kadang jamaah lebih butuh apa kan. Nah, dia menyampaikan karena yang dulu sepertinya belum selesai, maka sama dengan yang sebelumnya. Apa sebelumnya? 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Ya Mas kalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita ingat kembali sejarah kita manusia ini di bumi ini. Awal penciptaannya adalah manusia pertama Nabiullah Adam alaihissalam. Begitu diciptakan di dalam surga itu. Kemudian tidak lama diciptakan istrinya dari tulang rusuknya, sebelah kiri. Jadi begitu diciptakan Nabi Adam, lama-lama gelisah. Karena memang manusia fitrahnya itu berpasangan. Diciptakanlah istrinya. Begitu diciptakan, kemudian Allah menyampaikan semuanya boleh kecuali satu pohon. Ya, kecuali satu pohon. Sudah hidup bersama di situ. Karena sebelumnya iblis ini sudah dilaknat oleh Allah dan dia berusaha untuk menggodanya. Di surat Toha oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan ayat 120 sampai 122. Bahwa suasa ilahi syaitan. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Setan lalu mengganggu waswasa. Apa ucapan yang dihembuskan ya. Ya Adam, wahai Adam, apakah kamu mau aku tunjukkan kepada pohon keabadian? Jadi yang menjuluki buah huldi itu adalah setan ini ya. Syajaratil khuldi wa mulkin, kekuasaan atau malaikat ya. Di ayat yang lain jadi malaikat. Kalau kamu pengen abadi atau pengen jadi malaikat, makan buah ini. Wa mulkil la yabla, tidak binasa, akan kekal. Manusia tergiur. Fa'akala minha, akhirnya makan. Begitu makan karena ini larangan, nah itu dosa pertama yang dilakukan manusia ya. Fa'akala minha, dan dosa inilah yang Nabi Adam sampaikan saat semua manusia menghadap beliau sebelum memulai hisab di yaumil hisab nanti. Hadis tentang syafaat yang panjang itu ya. Manusia lama nunggu, tidak dimulai hisab, begitu bangkit dari kubur lama nunggu. Matahari 1 mil aja jaraknya. Semua berat kondisinya di situ, datang kepada Nabi Adam. Nah, beliau mengatakan, saya pernah punya dosa di mana Allah tidak pernah murka sebelumnya semurka itu. Saya tidak diizinkan. Itu pernyataan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Hukuman pertama yang Allah berikan, sanksinya itu tanggal pakaiannya semua. Malulah kepada Allah dua-duanya ini. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Keduanya mencari dedaunan surga untuk menutup auratnya itu. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam akhirnya bermaksiat kan. Ghawa, tergelincir. Ya. Hukuman kedua dikeluarkan dari surga. Hukuman ketiga diturunkan ke bumi itu tidak langsung bersama, berjauhan. Nyariin lama. Ketemu di mana, Pak? Di Arafah ya. Jabal Rahmah. Ya. Itu lama nyari. Tapi setelah itu kemudian Allah berikan cara bertaubat. Cara bertaubat dengan
keduanya mengulang-ulang bacaan yang juga kita ulang-ulang tiap hari. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diulang-ulang ya. Sampai summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Lalu Allah pilih Adam ini menjadi ini satu sisi hukuman, sisi yang lain tugas. Ya. Ijtabahu, dipilih oleh Tuhannya, fataba alaihi, dan diterima taubatnya dan diberi petunjuk, hidayah, wahada. Jadi satu sisi hukuman, satu sisi kita ini diberi tugas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau manusia mampu menyampaikan amanahnya sebagai pemimpin di bumi ini, maka dia akan bisa kembali ke tempat asal penciptaannya. Di mana, Pak? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian salah satu dari hadis 7 golongan itu, ya. Yang pertama kali yaitu al-imamul adil. Ya. Berarti manusia ini yang menjadi imam yang adil, imam yang dimaksud adalah penguasa, ya. Adil kepada rakyatnya, maka dia ini berarti telah menyampaikan amanah Allah di bumi ini, memakmurkan bumi, dan kemudian nanti balasannya akan kembali ke tempat asal penciptaannya di surga Allah. Dan semua kita, ya, yang beriman ini dalam hatinya pasti ada rasa rindu kepada surga. Ya. Sama, kita juga setiap hati yang beriman itu juga ada rasa rindu untuk kemudian pergi ke tanah suci. Itu di dunianya. Nanti di akhirat kita semua akan ada rasa rindu, terus berusaha meraih surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-imamul adil, ya, yang pertama, pemimpin yang adil. Kemudian al-imamul adil, saya review sedikit, ya. Maksud dari al-imamul adil, al-hakimul adil fi ra'iyati, yang adil kepada rakyatnya. Jadi bukan imam sholat. Ya, ini makanya di sini syarahnya dari hadis ini, al-imamul adil fi ra'iyatihi, pemimpin yang adil kepada rakyatnya, yang yuhafidhu ala hukukihim, menjaga hak-hak mereka, wa yar'a masalihahum, memelihara kemaslahatan mereka. Apa yang maslahat itu diberikan. Wa yahkumu fihim bi syariatillah, berhukum, menghukumi mereka dengan syariat Allah sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Tentunya berat untuk bisa 100%. Karena kondisi yang paling mulia itu saat Rasulullah hidup. Begitu Rasulullah wafat, itu ke bawah, itu semakin kurang. Ya, betul. Karena Nabi mengatakan khairul quruni qarni, ya kan? Tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Sebaik-baik generasiku yang beliau pimpin langsung. Tapi setelahnya itu mulai grade-nya mulai turun, mulai khulafaur rasyidin itu sudah mulai turun. Tsummal ladzina yalunahu, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Apalagi di bangsa kita sekarang. Ya, jauh berapa lama ini? 14 abad, ya. Wafatnya Nabi itu tanda kiamat, itu musibah terbesar kemanusiaan. Itu salah satu tanda kiamat beliau wafat. Ya. Tapi alhamdulillah kita semua termasuk belakangan ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman. Ya. Meskipun mungkin banyak kurangnya, banyak salahnya. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Al-Imamul Adil ya, yang menjaga kemaslahatan dan berusaha menegakkan hukum syariat ini semaksimal mungkin yang bisa dicapai. Bisa jadi ada kurangnya pasti. Fayuqimu masalihad dini wad dunya, yang menegakkan kemaslahatan agama dan dunia sekaligus. Ya. Jadi tidak perlu dibenturkan antara agama sama dunia ini. Karena hari-hari kan kita berdoa ingin menggabungkan keduanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah juga kan. Kadang-kadang kita ini kurang berimbang. Ya, seolah-olah kita hanya mengejar akhirat saja. Seolah-olah kita harusnya lupa dunia. Sama sekali. Tidak juga. Atau ada orang sebaliknya, ngejar dunia aja. Lupa akhiratnya. Juga salah kan. Keseimbangan dua-duanya itu. Saya teringat hadisnya, kisahnya Salman sama Abu Darda. Kalau jenengan pernah dengar. Jadi kan Salman ini dipersaudarakan di Madinah oleh Rasulullah dengan Abu Darda, ini warga Ansor. Ya. Karena dipersaudarakan berarti lebih dekat hubungan ininya. Pertemanan atau persahabatannya itu. Nah, istrinya Abu Darda ini minta Salman menasehati. Cerita, ini kayaknya sahabatmu ini Abu Darda sudah nggak butuh dunia ini. Jadi kesannya istrinya tanda kutip agak ditelantarkan. Tinggal dan sebagainya. Fokus ibadah gitu. Akhirnya Salman bertamu ke rumahnya Abu Darda ini. Begitu bertamu, diberi makanan, minuman. Silakan dimakan, kata Abu Darda. Ayo kita makan bareng. Saya sedang berpuasa. Tapi puasa sunnah. Salman tahu dia puasa sunnah. Oleh Salman Al-Farisi ya. Itu demi Allah saya tidak akan makan dan minum sampai kamu makan. Karena sudah diceritakan istrinya kan. Dia ingin memberi nasihat. Terpaksa Abu Darda membatalkan puasanya. Ngikut makan minum sama tamunya. Begitu sudah menjelang malam, kan ini bertamu dan ingin menginap Salman ini. Kemudian Abu Darda sudah langsung bersiap sholat malam. Kata Salman, sekarang tidur kamu. Ya. Tidur, baru sepertiga malam dibangunkan oleh Salman, sekarang baru sholat. Ayo sholat bareng. Ya, nggak terima itu sebenarnya saudaranya ini, Abu Darda ini nggak terima. Kenapa kok? Mungkin di luar kebiasaan hariannya. Abu Darda hariannya memang sudah banyak ibadahnya. Nah, kemudian di malam itulah kemudian Salman mengatakan inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Ya. Sungguh ya, Tuhanmu punya hak yang harus kamu tunaikan. Dirimu sendiri juga punya hak yang harus ditunaikan. Keluargamu punya hak yang harus ditunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berilah hak masing-masing itu sesuai porsinya. Jangan berlebihan. Enggak terima, lapor ke Nabi langsung. Siapa? Abu Darda ini. Apa jawab Nabi? Shadaqah Salman. Salman benar. Kadang keseimbangan ini memang susah. Apalagi imam adil itu ya. Al-imam itu, pemimpin itu, pemerintah itu mengayomi semuanya yang ada di wilayahnya itu. Bahkan bisa jadi non-muslim sekaligus. Ya, non-muslim sekaligus.
Karena masyarakat Madinah yang dipimpin Nabi itu kan tidak semuanya Muslim. Minimal yang Muslim itu semua berkumpul, yang pendatang namanya Muhajirin. Yang warga asli namanya Ansor. Ada kabilah-kabilah yang belum masuk Islam tetap pada kabilahnya. Tapi pemimpinnya Nabi, pemegang otoritasnya Nabi. Ada 3 klan ahli kitab di situ yang sudah lama tinggal di situ, Yahudi. Dari Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Itu sudah lama di situ. Itu juga masuk dalam masyarakat Madinah yang sudah teken piagam Madinah. Itu dipimpin Nabi. Memang betul belakangan mereka ini kan melanggar perjanjian, melanggar tekennya itu. Akhirnya betul memang diusir ya. Tapi sebelum itu kan semua dirawat ya. Semuanya dirawat. Jadi sebenarnya kita umat Islam ini lebih bisa hidup berdampingan dengan siapapun sebenarnya. Karena rambu-rambu itu ada di sini. Bahkan dalam perang ada fikih perang kan. Pesan Nabi biasanya di awal itu jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan nebang pohon, dan lain-lain. Itu rambu-rambu dalam perang bahkan. Apalagi hidup damai ya. Nah, dan kalaupun misalnya kita punya tetangga sebelah, ada yang tetangga non-muslim nggak di sini? Ada ya. Kita punya tetangga sebelahan non-muslim itu minimal melekat pada dia itu 2 hak. 2 hak. Hak sesama manusia dan hak sebangsa. Sesama warga Indonesia. Kan bukan orang luar negeri kan? Orang sini. Orang KTP-nya Indonesia. Berarti ada hak-hak kewarganegaraan. Ada hak-hak sesama manusia. Dia kan bukan hewan, dia manusia yang ada kehormatan kemanusiaan. Yang sipil ya. Terus bagaimana ada syariat jihad? Itu perang itu kepada yang memerangi umat Islam. Kita harus bedakan itu. Nabi juga punya tetangga Yahudi kan. Saat ya dia anaknya sering bantu Nabi. Kemudian saat sakit dijenguk. Oleh Nabi dijenguk. Kemudian anak ini akhirnya milih mau masuk Islam. Tapi masih melihat ayahnya. Boleh apa enggak? Dilihat aja. Oleh ayahnya dibolehkan bersyahadat Pak akhirnya. Anak ini. Jadi di Madinah waktu itu damai sebenarnya. Kalau di sebelah kita itu ada saudara-saudara yang hidup berdampingan sama rumah kita, melekat pada dia 5 hak sekaligus. Masing-masing sesuai porsinya kan. Hak saudara sedarah. Itu beda sama yang tidak sedara. Hak sesama muslim. Beda sama yang tidak muslim. Hak tetangga. Ini beda sama yang jauh. Hak sebangsa. Dan sesama manusia. 5 hak kalau dia saudara-saudara kita. Nah, pemimpin itu beratnya di situ kan. Al-Imamul Adil. Makanya balasannya akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah yang tidak ada naungan sama sekali. Naungannya dari mana? Naungan dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Al-Imam Al-Adil ya, yang menegakkan kemaslahatan agama, agama bisa berjalan dengan baik, tidak banyak gangguan, juga kemaslahatan duniawi, mengangkat martabat masyarakatnya, dapat pekerjaan dengan mudah, kemudian dan lain-lain, kehidupan mudah diraih dan seterusnya. Tingkat ekonomi juga stabil. Nah, itu juga tugas dari Al-Imamul Adil ini. Yang kedua, syabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasya'a fi ibadati rabbi. Ini hadis ini Bukhari Muslim. Fi ibadati rabbi. Ini kan berat juga ini.
Jadi masing-masing golongan itu dengan tantangannya masing-masing itu berat. Dan kalau bisa stabil, makanya balasannya naungan itu. Pemuda yang diminta untuk taat terus itu berat karena dorongan nafsunya besar. Untuk bisa istiqomah taat itu berat. Yang paling bisa kita lihat di masa Nabi contohnya ya Ali bin Abi Thalib. Beliau kan masuk Islam sejak anak-anak. Ya, kita semua tahu yang pertama kali masuk Islam dari anak-anak ya beliau. Dari wanita istrinya Khadijah, dari laki-laki Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama kali masuk Islam. Meskipun yang pertama kali beriman itu pamannya Khadijah sebenarnya, Waraqah bin Naufal, tapi sebelum Nabi jadi Rasul, beliau wafat dulu kan. Waraqah bin Naufal kan meyakini bahwa yang datang kepada Nabi itu adalah malaikat Jibril. Ya. Tapi dalam sejarah disebut laki-laki yang masuk Islam pertama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang dewasa. Nah, Ali dia tumbuh sejak awal dari Islam, menjaga terus sampai akhir hayatnya. Ya, sampai akhir hayatnya. Dan kita lihat bagaimana istiqomahnya beliaunya kan. Dan sampai berani saat mau hijrahnya Nabi itu beliau tidur di tempat tidurnya Nabi. Berani. Resikonya kan nyawa, Pak. Ya, berarti kan sudah tumbuh keimanannya dari kecil, memang sudah tumbuh. Nasya'a fi ibadati rabbi. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kita mudah-mudahan masuk di sini juga. Ini juga sama, berat ini. Ya. Kadang-kadang pasti ada saja. Ditunda dulu. Pada saat ada panggilan ke masjid, nanti aja gitu. Ya. Qalbuhu mu'allaq, terikat dengan masjid. Kalaupun ada hal-hal yang akhirnya kita tertunda ke masjid, tapi hatinya masih, aduh, sayang bang gitu kadang. Berarti itu ada sisi ini kan. Kan ada kadang ada tamu misalnya. Masa mau diusir gitu misalnya kan. Kalau dia bisa kita ajak langsung juga ke masjid. Tapi ada masalah tertentu sehingga kita terlewat untuk tidak ke masjid. Tapi hatinya merasa masih terikat dengan masjid. Nah, orang-orang seperti itu, nah itu termasuk yang ketiga yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Nah, saya kira sampai sini waktu itu, ya, yang dari 7 sampai ke 3 ini. Yang berikutnya kita lanjutkan sekarang. Yaitu yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi motivasi cinta pertama itu karena Allah, bukan karena wajahnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya dan lain-lain, tapi karena Allah. Perkara setelahnya itu ada efek baik ya dari pertemanannya itu berikutnya. Nah, urutan cinta ini yang perlu kita fahami bersama. Yang pertama kepada Allah dulu. Mahabbatullah itu puncak. Itu bagian dari konsekuensi 2 kalimat syahadat. Mahabbatullah, mahabbatur Rasul. Ya. Cinta kepada Allah pertama, baru kepada Nabi. Kepada Nabi pun itu dalam rangka bagian dari mencintai Allah. Cinta Nabi ini karena Allah mencintai beliau, maka kita mencintai beliau. Ya. Dan beliau diutus oleh Allah, maka kita mencintai beliau. Manusia pertama yang harus kita cintai lebih dari bahkan diri, anak dan keluarga kita, beliau dulu. Ya. Umar itu pernah menyatakan di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, uhibbuka
min kulli syai' illa min nafsi. Saya mencintai Anda dari semuanya kecuali diriku. Nah, beliau kan terus terang orangnya kan, Umar. Nggak ada tedeng aling-aling, terus terang. Oleh Nabi, la ya Umar. Hatta tuhibbani, ya. Hatta min nafsik, sampai dari dirimu. Langsung Umar merubah. Wallahi al-an, demi Allah sekarang Anda lebih saya cintai bahkan dari diriku. Bahkan dari diriku. Al-an ya Umar, ya sekarang baru betul. Ya. Pada saat perang Uhud, umat Islam kalah atau menang, Pak? Kalah. Ya. Ya, pemimpinnya siapa? Nabi. Ya. Gimana? Nabi yang mimpin kok kalah juga kan gitu. Gimana jenengan jawabnya kalau ada yang ngomong begitu? Ya. Jadi sebenarnya secara strategi Nabi sudah mengatur. Bagaimana cara menang itu Nabi sudah mengatur. Ya. Beliau ide awalnya dari Nabi sebenarnya beliau lebih ingin bertahan di dalam Madinah. Tidak mau keluar. Tapi ada banyak sahabat-sahabat Nabi khususnya yang muda-muda yang tidak pernah ikut, yang belum pernah ikut perang Badar. Mereka iri, Pak. Oh, veteran Badar kok banyak pahalanya gitu. Mereka bersemangat, kita keluar aja, kita maju. Jangan, kalau kita di dalam Madinah, kita dianggap pengecut nanti. Gitu. Akhirnya Nabi mengurungkan pendapatnya. Disitulah jamaah sekalian, Nabi ini bisa kita simpulkan beliau bukan raja. Kalau raja, keputusan personal. Tapi beliau lebih mendahulukan musyawarah. Sebelum keputusan itu diambil, musyawarah. Gimana menurut kalian? Ya. Dan itu di banyak peristiwa besar, Nabi musyawarah baru diputuskan. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perjanjian Hudaibiyah. Itu banyak musyawarah, kemudian termasuk Uhud ini tadi. Beliau akhirnya, ya sudah kita keluar. Beliau nyusun strategi. Ya. Nah, kemudian begitu kalah, kan berat kalah ini, kan diapit dari dua, depan belakang, kan pasukan Khalid mutar dari belakang. Menyerang, berat ini, narik pasukan untuk selamat, ini berat. Untuk naik ke gunung, makanya itu salah satu triknya Nabi, kalau ada apa-apa, gunung jadi benteng. Gunung Uhud yang besar, Pak. Kalau tempat pemanah itu yang pendek, yang Jabal Rumah namanya, tempat 50 itu. Kan jangkauan panah kan berapa? Nah, beliau mundurnya ke arah Uhud. Sampai di luar radius tembak panah. Nah, saat narik pasukan inilah kita lihat cintanya para sahabat itu kepada beliau lebih tinggi. Mereka rela menjadi tameng hidupnya beliau, perisai hidup. Sebagian wafat langsung. Jadi cinta kepada Nabi pun itu atas dasar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam rangka apalagi sesama manusia begini, dasarnya harus karena Allah, ya. Tahabba fillah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya seringkali kita dengar juga doa. Ya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi, perpisahan kita setelah berkumpul ini tafarruqan maksuma, dijaga. Wala taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma, jangan dijadikan di antara kami, fina di antara kami, dan yang bersama kami, dan sebagian kami, syaqiyan orang yang sengsara, berat hidupnya, wala mahruma, tertahan dari banyak kebaikan.
Nah, itu diantara doa yang sering kita dengar di majelis ya. Supaya apa? Semuanya terjaga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahabba fillah. Nah, di sini syarahnya ya, rajulan ahabba kullun minhumal akhar fi dzatillah. Masing-masing dasar cintanya itu karena Allah ya. Dari mulai jadi yang pertama kali ini Allah, nabi, baru orang tua ya, baru diri sendiri, baru pasangan, baru ke bawah anak cucu, ke samping saudara, itu bawah lagi ya. Jadi setelah nabi baru ke bawah lagi. Masing-masing punya hak yang perlu kita tunaikan, haknya masing-masing. Itulah pemimpin. Ya, pemimpin yang paling terkecil ya pemimpin rumah tangga. Struktur pemerintahan yang paling terkecil ya RT RW ya. Ke atas terus. Nah, kita ini semua pemimpin rumah tangga. Bagaimana rumah tangga kita bawa dengan adil ya, dengan adil. Fisabili mardatihi, untuk meraih ridha Allah dan taat kepadanya, bukan untuk tujuan duniawi, la li gharadin dunyawi. Wajtama'a ala dzalik, bertemu karena itu. Wastamarra ala mahabbatihi ma hadhihi li ajlihi subhanah. Dan terus cintanya berlanjut sampai dengan dasar itu sampai kapanpun. Ini juga tidak mudah, Pak. Kadangkala sahabat ada masalah tertentu sudah. Karena saking dekatnya justru pecahnya, kalau sudah pecah susah itu ketemunya. itu tantangannya kan di situ. Ada orang bersahabat sudah kadung dekat, saking dekatnya begitu ada konflik pecah sangat jadi musuh. Ini kan beratnya di situ tantangannya. Jadi masing-masing orang golongan ini punya tantangannya sendiri-sendiri. Dan sama-sama beratnya. Makanya pahalanya sama, dapat naungan di saat orang lain tidak dapat naungan. Ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi ya. Nah, yang bertemu dan berpisah karena Allah itu ya dasar cintanya jujur memang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, rajulun talabathu. Rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Ada laki-laki digoda oleh wanita. Mungkin sebaliknya juga karena yang ada nafsu tidak hanya di kita. Di laki-laki, wanita juga ada kan. Tapi yang disebut di hadis ini rajulun yang diajak berbuat serong oleh wanita lain, bukan istrinya. Talabathu imra'atun, wanita ini punya kedudukan dan cantik, Pak. Siapa yang enggak mau? Ya. Makanya dorongan itu ada, tapi bagaimana mengatasi itu? Bisa kita lihat bagaimana Nabi Yusuf ya, beratnya diuji seperti ini kan. Nabi Yusuf kan ujiannya itu dari sejak kecil, Masya Allah gitu kan. Sampai itu happy ending. Sampai beliau jadi penguasa. Mungkin dari ketujuh golongan ini beliau alami itu. Dari mulai kecil menjaga imannya ini. Sampai menjadi betul-betul penguasa di Mesir. Ya. Semuanya ditutup kan pintu itu. Nggak ada yang tahu. Faqala haytalak. Faqalat haytalak. Ayo ke sini. Nah, akhirnya beliau kabur kan. Apa bukti kaburnya? Ternyata robeknya di belakang kan. Berarti dia kabur terus dipaksa ditarik begitu. Itu jadi bukti. Meskipun buktinya jelas, masih di penjara juga itu. Jadi berat ujiannya para nabi itu berat. Masing-masing dengan ujiannya masing-masing. Ya. Makanya ujian itu akan mengikuti tingkat keimanan seseorang. Makanya kita semua kalau merasa terlalu berat, coba ingat para nabi. Kita mungkin belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Ya. Siapa yang berani atau tega diuji nyembelih anaknya sendiri? Enggak ada.
Itu nabi yang ada jenengan berani disuruh ya, Nabi Ibrahim ya. Dan diuji dengan penyakit tahunan Nabi Ayub. Ya. Banyak. Nah, jadi begitu diajak ini, nah dia tidak mau menolak ini dan mengatakan inni akhafullah. Bahkan Nabi Yusuf saja di surat itu kan innan nafsa yang akhirnya menyatakan innan nafsa di ayat itu kan la ammaratun bisu. Kemudian laula an ra'a burhana rabbi laula an ra'a. Kalau saja Nabi Yusuf tidak mendapat burhana rabbi, mungkin terjerumus juga. Tapi akhirnya Allah jaga kan, memang ini para nabi, orang-orang pilihan. Laula an ra'a, kalau saja Yusuf itu tidak melihat burhana rabbi, itu burhana rabbi itu di ayatnya tafsirnya beberapa tafsiran. Di antaranya katanya melihat ayahnya, ingat ayahnya. Akhirnya nggak mau. Burhana rabbi, petunjuk dari Tuhannya. Ya. Termasuk juga dari tiga orang yang akhirnya oleh Allah diselamatkan dari gua. Itu kan juga salah satunya tentang bab ini. Yang dua itu kan punya amal soleh jariyah yang dijadikan tawasul. Kan tawasul bil a'mali sholihah itu, Pak. Terjebak dalam gua, nggak bisa keluar. Yang satu cari apa yang paling ikhlas, ketemu birrul walidain. Bakti kepada orang tua. Geser itu pintu gua, tapi belum bisa keluar. Yang kedua, menjaga amanah. Dia dulu punya pegawai, pegawainya pergi belum diambil gajinya. Gajinya dikembangkan sampai jadi ternak sekian banyak. Begitu diminta lagi, diambil semua tanpa dikasih biaya operasional. Ya sudahlah, itu memang haknya. Memang merawat sekian tahun kan banyak itu. Ternak ya. Diambil semua, ya sudah. Kalau itu karena Allah ya Allah, kalau itu karenamu ya Allah, maka bukakan pintu gua ini. Geser, Pak, tapi belum bisa keluar juga. Yang ketiga sepertinya nggak dapat itu. Amal yang paling ikhlas nggak dapat. Dia ingat ada wanita pernah punya utang sama dia. Nah, karena punya utang, dia akhirnya kalau kamu melayani, utangmu lunas. Ya sudah. Siap ya. Sudah siap mau melayani itu, wanitanya nyeletuk. Afala takhafullah. Tidakkah kamu takut kepada Allah? Ah, ini ingat dia, baru ingat, lari. Ya. Ya Allah, kalau ini memang aku kerjakan, aku tinggalkan dosa ini karenamu, maka bukakan pintu. Terbuka dan mereka ketiganya selamat. Nah, jadi memang dorongan itu ada, tapi bagaimana kita mengatasinya? Makanya Islam memberikan jalur yang boleh, yaitu menikah. Karena memang manusia ini berkembang biaknya, manusia dan jin itu berkembang biaknya dengan menikah yang halal. Ya. Bahkan para sahabat pada saat ditanya, pada saat Rasulullah memberikan kabar tentang orang-orang miskin ini kan awalnya kisahnya itu mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, enak ya orang kaya, mereka pahalanya lebih banyak. Maksudnya, mereka sholat, puasa, kami juga puasa dan sholat. Mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Kami kalah terus ini orang miskin ini. Pernah dengar begitu? Apa jawab Nabi? Ya, tidakkah kamu sudah saya berikan untuk bisa bersedekah? Kan sedekah tidak harus uang. Ya. Kemudian begitu uang kalah terus kan? Begitu amal ya berarti tergantung etos kerja orang itu untuk sedekah tenaga. Kemudian di ujung itu wafi but'i ahadikum sedekah. Dan pada
But'un itu bahasa kiasannya kemaluan. Jadi beliau nggak vulgar nyebutnya. Dan pada kemaluanmu ada sedekahnya. Oh, kaget mereka kan? Masa? Kan kita sedang melampiaskan syahwat kita. Kok ada pahalanya gitu? Bingung para sahabat ini kan. Kemudian Nabi menganalogikan. Tidakkah kamu melihat kalau kamu taruh itu di tempat yang haram itu jadi dosa? Iya betul ya Rasulullah. Berarti sebaliknya, kalau kamu taruh hal itu di tempat yang halal, jadi pahala. Dan itu sedekah juga. Itu yang kemudian kita sebut dengan nafkah batin. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Karena itu juga kebutuhan. Untuk menutup pintu-pintu seperti ini. Ya, ada ajakan dia bisa menjaga diri karena batinnya sudah terpenuhi. Batinnya sudah terpenuhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya, keluarga kita semua, dan akhirnya kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Sudah cukup nih? Sampun nih. Cukup nih? Mudah-mudahan kedua lagi. Sekilas saja mungkin berikutnya yang ke-6 ya, yaitu rajulun tasaddaqa. Oh, yang ke berapa? 7 ini ya. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah yang tidak diketahui, sedekahnya diam-diam. Bahkan kalau dia sedekah pakai tangan kanan, yang kiri nggak tahu. Ini kan analogi atau kiasan yang sangat dekat kan. Yang kanan memberi, yang ini dianggap tidak tahu. Ini kan nggak mungkin sebenarnya. Tapi itu maksudnya adalah bagaimana cara kita menutupi, merahasiakannya. Apakah sedekah selalu rahasia? Enggak juga. Tapi merahasiakan itu lebih aman dari ujub dan riya. Apakah boleh jahar? Dalam syarahnya boleh jahar, Pak. Dengan bayar zakat, jahar itu. Kadang disebut namanya kan. Fulan nih zakatnya sekian. Kadang disebut. Ya. Nah, di sini syarahnya ini yang ke-6 betul, yang ke-6 ya. Bahwa al-afdol memang yang baik itu dan lebih jauh dari riya sembunyi. Meskipun ada jaharnya sedekah itu untuk memberi contoh yang lain. Boleh juga sebenarnya. Masjid ini misalnya ada yang nyumbang apa, kan kadang tertulis itu. Untuk memberi biar yang lain. Para sahabat bagaimana? Coba kita lihat. Utsman bin Affan. Kan semua jelas beliau ini yang membeli sumur kan waktu itu. Semua tahu itu. Ya, awalnya dibeli separuh, sumurnya Yahudi itu separuh umat Islam, separuhnya mereka bagi-bagian. Kemudian setelah lama dibeli semua. Itu investasinya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan. Kemudian kita juga dalam beberapa peperangan. Perang paling berat itu perang Tabuk namanya. Itu di musim panas, musim paceklik, nggak ada uang. Itu Nabi, ayo siapa yang patungan gitu. Abu Bakar menyerahkan semuanya. Ini kan juga berat, Pak. Dan semua tahu, beliau memberi semua. Umar separuh hartanya. Beliau nggak berani. Di situ Umar mengatakan akhirnya, saya kalah terus dengan Abu Bakar. Nggak mampu menandingi. Begitu Umar separuh, Abu Bakar ternyata semuanya. Ketika ditanya oleh Nabi, terus apa untuk keluargamu? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Meskipun itu maksudnya zahirnya begitu, tapi Abu Bakar sudah mempunyai cara untuk bagaimana tetap bisa bangkit setelah nol. Ya, setelah nol. Sama dengan bangkitnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu kan di Mekah sahabat paling kaya, di antara yang terkaya termasuk Utsman. Begitu hijrah ini ke Madinah, nol. Ditinggal semua, Pak, nggak bisa dibawa asetnya. Ya, di Madinah cari pasar,
bisnis lagi, kaya lagi. Itu siapa? Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf. Itu yang keenam ya. Jadi jahar boleh, tapi kalau bisa menahan, menjaga diri dari ujub dan riya. Yang terakhir adalah orang yang lidahnya basah dengan zikir. Ya. Rajulun zakarallaha khalian, bahkan saat sendiri lalu menangis kepada Allah. Ini juga tidak mudah. Orang sendiri itu cenderung lalai. Orang bersama cenderung bisa, kan ada unsur rasa malu. Kalau tidak berbuat baik, malu sama temannya karena bisa dilihat. Tapi begitu sendiri, ini ujian apakah dia merasa diawasi Allah atau tidak. Cenderung orang kadang berbuat tidak baik saat sendirian. Nah, makanya mudah-mudahan Allah menjaga kita di saat bersama, dan Allah juga menjaga maksuma ya, saat kita sendiri tetap membasahi lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari 7 tadi itu, meskipun 7 ini disebutkan bahwa bukan pembatasan 7 ini, karena hadis lain ada yang akan juga dinaungi oleh Allah selain 7 ini. Jadi sama dengan nama Allah 99, itu bukan pembatasan, karena ada nama Allah yang tidak disebutkan di 99 itu. Jadi 7 ini bukan pembatasan, ada yang lainnya dalam hadis yang lain. Tapi 7 ini yang induk. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu bagian dari 7 itu, dan semuanya diselamatkan nanti di yaumil hisab, dan kemudian mendapat ridho dan syafaat juga, ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita insyaallah selamat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.